Kita ke informasi lainnya, pemirsa, kenaikan sewa yang mahal membuat puluhan pedagang UMKM di kawasan distrik Blok M kini sepi. Pemerintah Provinsi Jakarta turun tangan menggratiskan sewa kepada para pedagang selama 2 bulan. Kawasan Blok M yang kini terkenal sebagai pusat kuliner tengah dilanda isu tak sedap. Pasalnya, sejumlah pedagang UMKM ramai-ramai menutup gerai dan meninggalkan distrik Blok M. Mereka kecewa karena pengelola menaikkan harga sewa kios di distrik Blok M hingga para pedagang tidak sanggup membayarnya. Kini suasana di kawasan distrik Blok M pun sepi pengunjung. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyebut ada kerjasama antara pedagang dengan para pengelola kios, yakni pihak MRT. Namun tarif yang dipatok ternyata melebihi aturan batas tarif. Pramono juga memberikan tempat di Blok M Hub dan menggratiskan sewa selama 2 bulan bagi pedagang yang mau pindah sebagai bentuk kepedulian. Yang pertama, untuk pedagang Blok M, memang ada kerjasama antara MRT dengan salah satu koperasi yang ada di sana. Dalam kerjasama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan. Ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu. Sehingga dengan demikian saya sudah menegur di rute MRT, kalau memang tidak bisa dijalankan itu kerjasamanya, maka saya minta untuk dibatalkan. Bagi saya UMKM itu menjadi lebih utama dalam kondisi seperti ini. Nggak boleh kemudian ketika masyarakat yang datang di Blok M rame, kemudian pengelola ataupun koperasi yang mengelola itu menaikkan semena-mena. Kita akan mengetahui seperti apa situasi terkini di kawasan distrik Blok M, pemirsa, dan sudah terhubung bersama rekan Andisa Rizkia dengan juru kamera Ahmad Putra. Selamat siang Andisa, seperti apa kondisi terkini di sana saat ini ketika diterpa isu ini? Silakan laporan Anda. Ayadovus dan juga pemirsa, saat ini kondisi di distrik Blok M tempat saya melaporkan sudah banyak kios yang tutup dan memilih untuk pindah ke area Blok M Hub yang disediakan oleh Gubernur Jakarta. Kalau dilihat ini sebanyak 91 kios yang ada di distrik Blok M, 57 kios masih bertahan dan sisanya sudah pindah menuju ke tempat baru, yaitu di Blok M Hub yang jaraknya tidak jauh dari tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang Ayah dan juga pemirsa, kawasan ini terkenal dengan pusat kulinernya. Namun saat ini hanya tinggal beberapa kios yang menjajakan aneka makanan, minuman, dan juga beberapa peralatan sehari-hari. Di antaranya ada jam tangan dan juga toko kacamata begitu. Dan saat ini saya akan langsung menanyai salah satu pedagang, yaitu salah satu pedagang makanan dengan Kakak Zihan Fahira. Bisa dijelaskan mengenai isu kenaikan harga sewa. Apakah juga menerpa kios Kak Zihan juga? Kalau itu sih saya kurang tahu sih Kak, cuman yang aku dengar katanya karena orang semua ini pada pindah karena kenaikan si ruko kios itu, jadi kalau yang aku dengar, kalau bos aku sih kurang tahu ya, kalau owner aku dia naik juga apa enggak. Intinya aku kalau dengar dari yang lain, dia semua mereka pindah itu karena kenaikan harga yang kiosnya tadinya segini jadi segini, kayak gitu yang aku dengar. Soalnya mereka juga ngerasa dirugikan karena ini tempatnya kayak walaupun harganya segini kayak ini mah kurang strategis, saya kita serentak pindah, kayak yang aku dengar sih gitu ya. Terus juga kita di sini menjadi sepi gara-gara semua pada pindah ke Blok M Hub itu. Aku di sini, bos aku tetap stay karena di sini adalah mempermudah akses orang pada lalu lalang, kayak ke halte juga deket. Jadi orang taunya ini pusat kuliner Blok M tuh di sini. Nah, semenjak pada pindah langsung sepi banget, apalagi semenjak kejadian waktu itu demo. Jadi kayak sepinya tuh berasa sih. Tapi kalau menurut aku, kalau di tempat aku ini nggak sepi karena ada aja orang yang bakalan tahu, karena udah tahu Lopcis di sini, nah di sini. Oke. Udah berapa lama Mbak? Kalau akunya yang ininya, kalau ini kita udah mau jalan ya kurang lebih mau 1 tahun sih Kak di sini. Selama 1 tahun itu tidak ada kenaikan signifikan? Kalau itu sih aku kurang tahu ya kalau itu, makanya aku cuma taunya kita di sini tuh selalu ramai itu aja. Kenapa bertahan di sini? Karena pusat kita kuliner tuh di sini Kak awalnya. Yang tadinya ini kan ruko kosong, kayak nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba jadilah serentak makanan-makanan viral di sini. Jadi akhirnya ya udah
di sini tuh udah paling tempat strategis untuk orang lewat dan tahu paling mudah untuk akses jalan juga. Gitu. Ada info nggak dari pemilik akan ikutan pindah juga ke Blok M Hub? Karena di sana kan nanti akan disediakan tempat gratis sewanya selama 2 bulan. Hal itu aku belum tahu ya, cuman kalau kata owner aku sih bilangnya nggak akan pindah sih, tetap di sini aja. Baik, terima kasih Kak Zihan Fahira atas waktunya. Itu tadi perbincangan saya bersama salah satu karyawan penjaga toko, yaitu ia memang memilih untuk tetap berada di kawasan distrik Blok M ini karena memang tempatnya strategis dan masih bisa dilalui oleh para pejalan kaki ataupun para pembeli yang hendak menuju ke kawasan halte ataupun menuju ke arah Blok M yang ada di area Blok M Hub maksud saya. Demikian, Ayah Nufus, saya kembali kepada Anda di studio. Baik, Anissa Rizkia, terima kasih beserta juru kamera Ahmad Putra atas laporan Anda langsung dari kawasan distrik Blok M. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan adanya potensi risiko inflasi yang dapat dipicu oleh kenaikan harga beras. Meski laju inflasi tetap terjaga, kewaspadaan tetap diperlukan. Di tengah laju inflasi nasional yang masih terkendali, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan adanya potensi risiko inflasi yang dapat dipicu oleh kenaikan harga beras yang terjadi di 214 kabupaten kota di Indonesia. Menurut Sri Mulyani, meski inflasi nasional berada pada posisi 2,31% secara tahunan per Agustus 2025 dan disertai deflasi bulanan, kewaspadaan tetap diperlukan. Penyaluran beras SPAP diharapkan mampu menekan kenaikan harga beras di pasaran. Dan inflasi juga tetap terjaga, di mana headline inflation mengalami posisi di 2,31 dan kemarin kita mendengar adanya deflasi di bulan Agustus. Inflasi yang berasal dari volatile food bisa dikendalikan, meskipun kita tetap harus waspada terhadap inflasi yang berasal dari harga pangan terutama beras. Berdasarkan data BPS, kenaikan harga beras terjadi di tingkat penggilingan dan eceran. Harga beras di tingkat penggilingan naik 1,87% menjadi Rp14.596 per kilogram. Sementara di tingkat eceran harga beras naik 0,73% menjadi Rp15.393 per kilogram. Meski andil inflasi beras pada Agustus mencapai 0,03%, tren kenaikan harga beras ini tetap menjadi perhatian karena bisa berdampak pada daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi soal adanya kelangkaan beras di retail pasar modern. Menurut Amran, pemirsa, terjadinya kelangkaan beras ini bukan karena tidak tersedianya produk pada retail modern, namun adanya pergeseran pola distribusi beras dari retail modern menuju ke pasar tradisional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi soal adanya kelangkaan beras di retail pasar modern. Menurut Amran, kelangkaan beras tersebut lantaran adanya pergeseran pola distribusi beras dari retail modern menuju ke pasar tradisional. Menurut Amran, terjadinya kelangkaan beras itu bukan karena tidak tersedianya produk kepada retail modern. Amran mengklaim kelangkaan beras baru bisa terjadi apabila masyarakat perlu mengantri ketika hendak membeli beras. Sekarang ini transisi pergeseran pangan kita dari premium itu bergeser ke medium pasar tradisional, dan itu terjadi. Nah, kemudian yang ketiga yang kita bisa lihat langsung adalah tidak ada antri beli beras. Nah, yang keempat, ini yang keempat penting nih. Produksi kita Oktober BPS rilis kemarin 31 juta ton. Amran menambahkan pergeseran tersebut terjadi karena dahulu penyerapan beras lebih banyak terjadi di retail modern. Namun saat ini pergeseran distribusi beras saat ini dinominasi oleh pasar tradisional. Dari Jakarta, Abdul Aziz Dederudi, Tim Liputan IDX Channel.